Inggris terus meremehkan kekuatan Rusia. Mereka yakin Vladimir Putin akan kesulitan mencapai tujuan minimum perangnya di Ukraina. Kalaupun bisa, itu butuh waktu lama dan korban yang sangat besar. Penilaian itu disampaikan Kepala Angkatan Darat Inggris Jenderal Sir Rory Welker. Menurutnya, jika Rusia terus berperang seperti sekarang, mereka akan membutuhkan waktu 5 tahun untuk berjuang mencapai sasaran minimum mereka, yakni menguasai secara penuh 4 wilayah yang mereka aneksasi. Hal itu disampaikan Welker dalam konferensi Perang Darat Royal United Service Institute atau RUSI Selasa 23 Juli 2024. Rusia seperti diketahui telah menganeksasi 4 wilayah di Ukraina Timur. Mereka adalah Donetsk, Luhansk, Kherson, dan Zaporizhia. Namun sejauh ini tidak ada satupun dari 4 wilayah itu yang sepenuhnya dikuasai oleh Rusia. Moskow juga menguasai Crimea, semenanjung di sebelah selatan daratan Ukraina yang dianeksasi pada tahun 2014. Kendali Rusia atas wilayah tersebut tidak diakui secara internasional, dan Kiev berjanji untuk merebut kembali wilayah tersebut. Ukraina secara aktif juga terus melakukan serangan ke Crimea. Welker mengatakan jika Rusia akhirnya bisa menguasai 4 wilayah tersebut, korbannya juga akan sangat tinggi. Dengan tingkat kehilangan korban meninggal dan luka saat ini, jenderal itu memperkirakan pada akhirnya jumlah korban mungkin antara 1,5 hingga 1,8 juta orang. Dan dengan kerugian peralatan yang tidak terhitung jumlahnya. Sekali lagi, ini untuk menguasai 4 wilayah yang dianeksasi, tidak menguasai seluruh Ukraina. Dia menyebut hal ini seharusnya membuat Rusia khawatir karena korban 1,8 juta demi sebidang tanah di Ukraina bukanlah harga yang sebanding. Rusia seperti diketahui telah bergerak maju perlahan tetapi pasti di Ukraina Timur. Tetapi banyak pihak meyakini mereka mengorbankan banyak personil militernya, meskipun sangat sulit untuk menentukan jumlah korban yang akurat. Moskow tengah melancarkan apa yang dikenal sebagai perang gesekan, dan para ahli mengatakan Kremlin berharap dapat bertahan lebih lama dari pertahanan Ukraina. Kiev memiliki jumlah rekrutan potensial yang lebih sedikit untuk mengisi kembali angkatan bersenjatanya, dan mereka sangat bergantung pada bantuan militer barat dalam hal peralatan dan amunisi. Sebelumnya, Panglima Angkatan Bersenjata Inggris Laksamana Sir Tony Radakin mengatakan militer Rusia kini telah menderita sekitar 550.000 korban meninggal dan terluka dalam perang sekitar 2,5 tahun. Tidak jauh berbeda dengan angka yang dirilis oleh Kiev. Hingga Rabu 24 Juli, mereka mengklaim jumlah total korban Rusia sejak Februari 2022 mencapai sekitar 570.000 orang, termasuk sekitar 1.100 tentara yang meninggal atau terluka dalam 24 jam terakhir. Tetapi semua angka tersebut tidak mungkin diverifikasi keakuratannya. Ukraina mengatakan Rusia mampu menambah hingga 30.000 tentara baru setiap bulannya. Sementara menurut Laksamana Radakin, Putin akan membutuhkan waktu 5 tahun untuk membangun kembali militer Rusia seperti keadaannya pada Februari 2022. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Kolonel Jenderal Alexander Syrskyi mengatakan militer Rusia telah secara signifikan meningkatkan komitmen tenaga kerja dan materialnya untuk perang di Ukraina. Syrskyi kepada The Guardian mengatakan Rusia saat ini memiliki 520.000 personel yang berkomitmen untuk perang di Ukraina, dan militer Rusia bertujuan untuk memiliki 690.000 personel pada akhir tahun 2024. Syrskyi mengakui pasukan Rusia saat ini memiliki keunggulan peralatan 2:1 hingga 3:1 atas pasukan Ukraina, dan pasukan Rusia telah melipat gandakan jumlah tank dan pengangkut personel lapis baja serta artileri mereka sejak tahun 2022. Tetapi semua peralatan itu adalah senjata lama yang telah disimpan dan dirombak kembali. Ukraina mencatat Rusia saat ini tidak memiliki produksi cukup banyak peralatan baru untuk mengganti yang rusak.
Di bagian lain, Jenderal Walker memperingatkan apapun hasil dari perang ini, Rusia akan menjadi ancaman bagi Eropa. Rusia yang marah dapat mencari pembalasan terhadap Barat karena mendukung Ukraina, terlepas dari siapa yang memenangkan perang. Walker mengatakan tidak masalah bagaimana akhirnya Rusia akan keluar dari situasi ini, mungkin secara objektif lebih lemah, tetapi tetap sangat-sangat berbahaya dan menginginkan semacam pembalasan karena Inggris membantu Ukraina. Dia juga memperingatkan bahwa China berniat merebut kembali Taiwan dan Iran kemungkinan akan mengembangkan senjata nuklir. Semua ini bisa menimbulkan ancaman serius dalam 3 tahun ke depan. Namun Walker mengatakan jalan menuju perang bukannya tidak bisa dihindari, terutama jika Inggris membangun kembali pasukan darat yang kredibel. Ini untuk mendukung strategi pencegahan guna menghindari perang. Dia juga meminta pendanaan atau pasukan lebih lanjut. Walker menggambarkan pasukannya yang berjumlah lebih dari 70.000 tentara reguler sebagai angkatan bersenjata berukuran sedang. Dia mendesak Angkatan Darat Inggris untuk segera melakukan modernisasi, termasuk berfokus pada teknologi dan daya tembak, bukan pada jumlah. Pada akhirnya, ambisinya adalah agar Angkatan Darat Inggris mampu menghancurkan lawan yang ukurannya 3 kali lebih besar darinya. Ini berarti menembak lebih cepat dan lebih jauh, dan dibantu dengan mempelajari pelajaran dari perang di Ukraina. Inggris saat ini menghabiskan 2,3% dari PDB untuk pertahanan. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer sebelumnya mengatakan tinjauan pertahanan akan menetapkan peta jalan menuju sasaran peningkatan anggaran ini menjadi 2,5% PDB. Tetapi dia belum menetapkan tenggat waktu untuk komitmen tersebut. Demikian sahabat Ciatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam fly like an eagle, fight like a falcon.